Memang tidak ada tembak menembak. Ya, memang tidak ada tembak menembak. Kita menyimpulkan bahwa saudara Munarman bisa ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kalau betul itu coba dicek. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silakan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Diketahui warganet geram karena Munarman dianggap berbohong terkait kepemilikan senjata api 6 Laskar FPI. Sebelumnya, Munarman menyebut anggota FPI tak satu pun ada yang dibekali senjata. Akan tetapi, Komnas HAM saat merilis hasil investigasi terkait tewasnya 6 anggota FPI di Tol Jakarta Cikampek menyebut ada indikasi anggota FPI gunakan senjata rakitan. Dalam keterangannya, FPI menolak soal kepemilikan senjata, akan tetapi tim penyelidikan Komnas HAM menguji senjata yang digunakan oleh petugas dan senjata non-pabrikan atau rakitan yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Dikutip dari Antara, hasil uji senjata itu adalah 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru, dinyatakan 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil, sedangkan 5 barang bukti lainnya merupakan bagian dari proyektil. Terkait kabar tersebut, warganet beramai-ramai mendesak agar Munarman segera ditangkap karena diduga menyebarkan informasi bohong. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai pergerakan organisasi Front Persaudaraan Islam sebab tokoh-tokoh di dalam organisasi yang disebut FPI baru itu sebelumnya juga aktif di Front Pembela Islam. Ia mengatakan pemerintah harus melindungi dan mengayomi masyarakat agar FPI baru tidak bergerak di bawah permukaan. Untuk diketahui, setelah dibubarkan, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam yang disebut FPI Gaya Baru. Dengan deklarasi FPI baru yang ditandatangani ex-petinggi Front Pembela Islam seperti Sobri Lubis, Muhsin Ali Alatas, serta Munarman. Islah melanjutkan bahwa keputusan pemerintah melarang semua kegiatan penggunaan logo dan atribut Front Pembela Islam sudah cukup rigid. Kasus baku tembak antara petugas kepolisian dengan pengawal Rizik Syihab yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam membuka fakta baru. Insiden yang terjadi di kilometer 49 di depan Hotel Novotel Karawang Barat yang menewaskan 2 orang Laskar FPI. Dalam peristiwa ini disebutkan oleh anggota Komnas HAM, Khairul Anam terjadi karena saling serempet dan tembak-menembak antara anggota FPI dan anggota kepolisian. Dalam kejadian ini, 2 orang Laskar FPI tewas akibat tertembak oleh aparat Polri. Jika mengacu pada ucapan Anam yang berasal dari penyelidikan Komnas HAM di tempat kejadian perkara, anggota FPI yang mengawal Rizik Syihab memang memiliki senjata api berjenis pistol rakitan. Fakta ini berbeda dengan ucapan Munarman yang saat itu menjadi Sekretaris Umum FPI. Munarman dalam berbagai kesempatan menegaskan tak ada laskar orang yang mengawal Rizik Syihab membawa senjata api. Tim penyelidik Komnas HAM merekomendasikan mengusut lebih lanjut kepemilikan senpi yang diduga digunakan oleh Laskar FPI, ujar Khairul Anam. Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Alaidit meminta Munarman untuk segera diproses. Muanas mengatakan bahwa laporan terhadap Munarman itu atas tuduhan menyebarkan berita bohong. Menurut penjelasannya, hal itu dapat ia simpulkan menyusul adanya perbedaan versi antara pernyataan Munarman dengan Komnas HAM. Sebelumnya, Munarman memastikan bahwa para anggota FPI tersebut tidak membawa senpi ketika peristiwa terjadi. Atas tuduhan menyebarkan berita bohong saat menyebut bahwa 6 anggota Laskar FPI tidak membawa senjata api, ujarnya. Diberitakan, tim penyelidikan Komnas HAM tetap menguji senpi yang digunakan oleh petugas kepolisian dan senjata non-pabrikan yang diduga digunakan oleh Laskar FPI. Berdasarkan hasil uji senpi tersebut, ditemukan 7 barang bukti yang diduga bagian dari proyektil peluru, 2 barang bukti bukan bagian dari proyektil dan 5 barang bukti merupakan bagian dari proyektil.